Anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat ya. Siap untuk menerima pelajaran geografi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran geografi, tolong ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran ini. Silakan Asta, pimpin teman-temannya berdoa. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan di-on-kan kameranya anak-anak ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan dibuka dulu classroom-nya anak-anak. Sudah dibuka classroom-nya? Jadi di classroom itu Ibu sudah share absen. Di sebelum pembelajaran silakan kalian isi absen terlebih dahulu. Silakan dibuka classroom-nya dulu. Sudah, Bu, sudah dibuka, Bu. Silakan diisi. Di sini juga sudah Ibu kirim di chat untuk linknya. Sudah, yang kesulitan silakan dibuka di chatnya, di chat Meet ini Ibu sudah kirimkan linknya. Sudah? Nah, ini kebetulan ada dua wali yang tadi menelpon Ibu. Katanya ada 2 orang di antara kalian yang tidak hadir hari ini karena sakit. Jadi tolong itu sebagai pelajaran nanti untuk selalu kalian menjaga kondisi tubuh kalian ya, agar selalu fit, apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Ingat kalian menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah mempelajari tentang wilayah dan perwilayahan ya. Tolong itu nanti diingat-ingat kembali pelajarannya. Dan untuk saat ini kita akan masuk ke bab yang baru yaitu mengenai interaksi desa dan kota. Jadi untuk materi ini Ibu sudah share kemarin di classroom-nya. Jadi Ibu kemarin sudah kasih tahu untuk mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan. Sudah dipelajari itu? Sudah, Bu. Iya. Sudah. Ya, tentu nanti dipelajari. Kemudian, nah di sini apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini Ibu izin share ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini yang akan kita pelajari, adapun nanti di sini KD kita dalam pembelajaran ini, yang pertama untuk pengetahuannya itu adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerintah dan pemerataan pembangunan. Kemudian untuk KD keterampilannya itu membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, grafik, tabel, dan atau diagram. Nah, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini, yang pertama untuk pengetahuannya adalah mendeskripsikan struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Nah, untuk tagihan nanti kalian akan menyajikan laporan tentang permasalahan pola
struktur keuangan serta perkembangan desa. Nah, di sini adapun tujuan dari pembelajaran ini, nanti kalian bisa memahami, mendeskripsikan struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota secara jujur, disiplin, bertanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, untuk pembelajaran ini Ibu sudah membuat kelompok untuk kalian. Jadi di sini karena kita terbatas waktunya, jadi Ibu hanya membuat 2 kelompok saja. Sudah diperhatikan kelompok-kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi di sini ada kelompok 1, ada Aste, ada Dela, Adi Hermawan, Puspa Yoga, Bagus Wisnu, Serat Adisti, Ayu Yudiastini, Rika, dan Ratih. Kemudian di kelompok 2 ada Cika, Desa Firna, Rai Cahyadi, Cakra, Witari, Jenny, Andre, Tri Sedana, dan Dina Ayu. Sudah ya? Nah, baik. Ya, sekarang, nah apa sih yang harus kalian kerjakan? Sini sesuai dengan materi yang sudah Ibu share di classroom. Jadi di sini Ibu memberikan satu masalah untuk kalian. Perhatikan gambar ini. Anak-anak lihat? Lihat. Nah, di sini ada 2 gambar yang Ibu jadikan satu di sini ya. Ada 2 gambar di sini. Yang pertama ini gambar apa ini? Itu gambar kota. Kota, Nah, pusat kalau di kota. sebelahnya? Itu merupakan pusat kota yang banyak sekali lalu lintas. Iya, terus yang di sebelahnya? Pedesaan. Kondisi alami desa. Pedesaan. Pedesaan. Beda sekali ya antara Ya. gambar yang satu Merupakan dengan pedesaan. gambar yang kedua. Pedesaan itu. Ya. Beda kan? Ya. Iya, jadi nanti apa yang harus kalian lakukan terkait dengan materi yang sudah Ibu share kemarin. Jadi di sini kalian simak ini dengan baik gambarnya, kemudian kalian nanti akan mencari tahu bagaimana struktur keruangan pada masing-masing gambar tersebut dan bagaimana perkembangannya. Sudah? Nah, sekarang di mana kalian mengerjakan ini? Nanti kalian kerjakan di lembar kerja yang sudah Ibu share di classroom. Classroom-nya sudah dibuka kan? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Jadi nanti kelompok 1 itu akan mengerjakan struktur keruangan dari desa dan kota. Kemudian untuk kelompok 2 nanti akan mengerjakan bagaimana perkembangan desa dan kota. Sudah paham dengan tugasnya? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang buka classroom-nya, buka lembar kerjanya. Sudah dibuka lembar kerjanya? Oh, DA di grup. Sudah Ibu kirim juga di chatnya. Bisa dibuka di sana. Silakan dibuka tugasnya. Ntar Bu, sinyal ngelek. Iya, kan maklum juga ya, Ibu maklumi karena sekarang hujan di sini. Di sini juga gelap sekali mendung.
Jadi lembar kerjanya seperti ini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah? Anak-anak Sudah. sudah buka semuanya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ya, Ibu tunggu. Bagi yang sudah buka, silahkan diskusikan dengan kelompoknya tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silahkan buat nama kelompoknya, ketik nama kelompoknya terlebih dahulu. Setelah itu diskusikan dengan teman-teman kalian. Silakan Siap, buka Bu. WA grupnya. Di sana boleh kalian diskusi. Nah, ini lembar jawaban untuk kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 ketik jawabannya di sini. Kemudian kelompok yang kedua ketik jawabannya di sini. Oh ya, Bu. Sudah paham? Silakan dikerjakan. Kelompok 1 sudah mulai mengerjakan. Kelompok 2 gimana ini? Jangan sampai kalah sama kelompok 1. Yuk kelompok 2. Cika sudah mengerjakan kelompok 2. Cipung juga. Dina juga sudah ini mengerjakan. Ayo silakan diskusikan dengan baik dengan teman-temannya. Ayo kelompok 1. Sudah dipelajari kan kemarin?
materinya? Serius sekali semuanya ya. Semua sudah belajar dengan baik ya kemarin ya. Ayo, kelompok 1, kelompok 2 sudah banyak terisi. Jadi di sini kalian boleh buka internet ya. Di share materi yang Ibu share juga sudah kalian pelajari. Bisa cari di sana jawabannya. Mungkin yang jaringannya kurang bagus, silakan cari tempat yang aman ya. Tata, jangan bengong Tata. Tata.
Kelompok 2 sudah selesai nih. Sudah, Bu. Masih ada ya? Masih ada yang belum ya? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok 1 ciri-ciri desa. Ini masih kosong ini. Masih mencoba cari jawaban, Bu. Ini belum ketemu. Iya, silahkan diskusikan ya, boleh lewat internet, boleh. Jangan sendiri aja yang mau kerja ya. Yang lain silakan. Ini di WA Ibu lihat belum ada apa namanya, hanya beberapa orang yang mengerjakan atau mencari jawabannya. Silakan yang masih off kameranya, anak-anak silakan di on kan. Saya lagi gangguan, Bu. Iya.
Sudah? Kurang lebih sudah 15 menit waktunya ya. Ibu kasih waktu lagi 5 menit lagi untuk mengerjakan. Kelompok 2 sudah hampir rampung. Ayo ciri-ciri kotanya. Waktunya lagi 3 menit. 2 menit ya. Ayo, Asta sudah senyum-senyum, sudah selesai kelompoknya ya. Sudah, Asta? Belum Bu, kurang lagi dua apa tiga ini? Dua Bu, belum dapat jawabannya. Ya. Cari lagi ya, waktunya masih sekitar 2 menitan. Jenny juga sudah senyum-senyum. Gimana, Jen? Sudah semua. Sudah semua, oke ya. Nanti siapkan untuk presentasi ya. Boleh salah satu di antara kelompoknya nanti yang mewakili untuk mempresentasikan.
Ya, Puspa Yoga, kenapa? Kenapa? Ada masalah? Enggak, Bu. Ini sinyalnya putus-putus, Bu. Iya. Maklum ya, soalnya hujan ini. Oke, waktunya Ibu rasa sudah ya. Silahkan sekarang satu kelompok mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi. Untuk presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau mewakili? Ayo, kelompok 1. Asta mau, Asta? Ya. Untuk presentasi kelompok 1 diwakili oleh Ratih Pratiwi, Bu. Ratih, oke. Ayo Ratih. Sinyal kurang memadai, Bu. Iya. Silakan yang sinyalnya bagus. Ayo. Ayo Ratih. Nanti setelah kelompok 1 mempresentasikan, silakan kelompok 2 kalau merasa kurang cocok atau gimana, atau mau menambahkan, silahkan ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban kelompok saya, yaitu kelompok 1, mengenai ciri-ciri desa dan ciri-ciri kota. Silahkan share screen, Ratih. Langsung share. Bisa? Tunggu dulu, Bu. Atau yang lain bisa bantu? Oh, sudah. Oke. Boleh? Sudah. Oh, ya. Untuk ciri-ciri desa, yang pertama, punya wilayah dan sistem masyarakat sendiri. Yang kedua, ciri-ciri desa, masyarakatnya pada umumnya suka bergotong royong, sedangkan di kota, corak kehidupannya bersifat bersifat gesellschaft atau hubungan kekerabatan mulai pudar. Untuk nomor 3. Ciri-ciri desa, kemudian yang kedua ciri-ciri kota saja. Oh, iya Bu. Ciri-ciri desa yang pertama punya wilayah dan sistem masyarakat sendiri. Yang kedua, masyarakat pada umumnya suka bergotong royong. Yang ketiga, jumlah penduduk tidak begitu banyak. Yang keempat, masyarakatnya masih sangat tradisional. Dan yang kelima, kehidupannya memiliki hubungan erat dengan lingkungannya. Sedangkan ciri-ciri kota, corak kehidupannya bersifat gesellschaft, yaitu hubungan kekerabatan mulai pudar. Yang kedua, terjadinya kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang ketiga, bersifat individualis dan materialistis. Sekian jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Ya. Sudah, Bu. Jangan diginiin dulu, tetap dulu ya. Ya, balik ya. Nah, jadi ini presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ada yang mau menanggapi atau mungkin kurang cocok jawabannya atau mau menambahkan? Tidak. Gimana? Ada kelompok 2? Apa sudah sesuai atau perlu ditambahkan lagi atau perlu dikurangi lagi?
Atau mungkin tidak, oh saya pernah baca buku tentang itu, cirinya, atau mungkin seperti itu. Ini terang yang terbang kembali. Kamera mati. Gimana? Undian tetap di meja Ibu. Silakan di mute dulu. Kalau bicara baru ininya ya. Gimana kelompok 2? Kelompok 2 gimana? Nggak ada yang menambahkan? Nggak ada yang mengurangi? Boleh bertanya? Jawabannya sudah pas menurut kalian? Ayo. Gimana? Di sini menambahkan aja Bu, apa boleh bertanya? Ya? Dina? Di sini boleh bertanya apa menambahkan aja Bu? Boleh, kalau mau bertanya silahkan. Nanti siap-siap kelompok 1 jawab. Kenapa jumlah penduduk di desa tidak begitu banyak? Kelompok 1, kenapa katanya jumlah penduduk di desa tidak begitu banyak? Ayo kelompok 1. Ajarin harga. Ayo. Kenapa penduduk desa jumlahnya tidak banyak? Ayo kelompok 1, siapa yang mau memberikan jawaban? Saya Bu. Ya, silahkan. Jumlah penduduk di desa tidak terlalu banyak karena kebanyakan penduduk di desa merantau ke kota untuk mencari penghidupan. Banyak masyarakat desa yang merantau ke kota. Iya, Bu. Jadi penduduknya itu ke kota ya, untuk merantau ya, untuk mencari pekerjaan ya. Karena dia meninggalkan desa. Mungkin yang lainnya dari kelompok 1 yang mau menambahkan? Atau menurut Dina itu sudah pas jawabannya? Dina? Iya Bu, kenapa Bu? Gimana? Tadi sudah dijawab sama Rate. Ya, Kenapa jumlah penduduknya itu sedikit? Karena mereka kebanyakan merantau ke kota. Gimana menurut Dina? ya bisa saya terima Bu dan pahami Bu. Bisa diterima. Oke, selanjutnya ada lagi? Gimana? Kelompok 2 sudah pas? Jadi ini presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 2-nya gimana? Sudah pas atau masih perlu ditambahkan? Kalau udah pas, nanti dilanjutkan ke kelompok 2. Gimana? Dilanjutkan? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah pas. Oke, jadi ini presentasi dari kelompok 1. Silakan sekarang presentasi untuk kelompok 2.
Silakan kelompok 2 wakili kelompoknya. Baik, di sini saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, Cika, silakan. Besarkan sedikit, Cika. Sebentar, Bu. Sudah dapat dilihat, Bu? Sudah. Gimana teman-temannya, sudah? Anak-anak yang lain sudah bisa? Sudah. Sudah. Ya, silakan, Cika. Perkembangan desa yang pertama, desa tradisional, yaitu tipe desa pada masyarakat yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam. Yang kedua, desa swadaya merupakan kondisi suatu desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan tergantung pada pemerintahan atau orang lain. Yang ketiga, desa swakarya adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini desa yang sedang mengalami masa transisi. Yang keempat, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan Ini mengajar, Niki. pembangunan regional. Oh, ya. Sampai jam 9 kan kemarin minta jamnya Ibu. Ya, yang sampai jam 9. Ya. Nanti untuk sesi keduanya, yang enggak minta. Ya, makasih Ibu ya. Sudah, Cika? Nomor yang kelima sekarang, Bu. Desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju. Yang keenam, desa adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dan kebiasaan hidup masih sangat tergantung pada alam. Bagus, Cika. Sedangkan perkembangan kota yaitu yang pertama, tahap eopolis terhadap perkembangan desa yang teratur sehingga masyarakat penghuni daerah tersebut telah memperlihatkan ciri-ciri dari daerah perkotaan yang artinya adalah peralihan dari pola kehidupan desa tradisional ke arah kehidupan perkotaan. Yang kedua, tahap polis. Maksudnya yaitu tahapan yang mana suatu kota yang masih memiliki ciri atau sifat-sifat agraris atau berorientasi dalam sektor pertanian. Yang ketiga, tahap metropolis, yaitu kelanjutan dari tahap polis yang ditandai sebagian besar berorientasi kehidupan ekonominya mengarah ke industri. Tahap megapolis, yaitu wilayah perkotaan yang memiliki ukuran yang sangat besar, maka megapolis itu juga disebut dengan kota maha besar. Yang kelima, tahap tiranopolis adalah kota yang kehidupannya penuh dengan kerawanan sosial, kekacauan pada pelayanan umum, hingga tingginya angka kriminalitas. Yang keenam, tahap nekropolis, yaitu kota yang sedang menuju keruntuhan, biasanya ditandai dengan mulai berkurangnya masyarakat yang mendiami kota tersebut. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Baik. Tadi Cika sudah mempresentasikan. Cika, sebentar, jangan dibalik dulu ya. Sudah, kelompok 2 sudah mempresentasikan.
Nah, iya. Silakan kelompok 1, mungkin ada yang mau menanggapi. Jadi ini sudah dipresentasikan sama Cika ya. Nah, sekarang kelompok 2, ayo. Gimana menurut kalian presentasi Cika tadi? Ini hasilnya. Bagus, Bu. Nggak ada tambahan? Nggak ada Bagus. masukan? Enggak, Bu. Nggak ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan. Bisa. Jadi dari terima kasih sebelumnya Ibu sampaikan kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dari apa yang kalian kerjakan tadi? Apa yang kalian dapatkan? Pelajaran apa yang kalian dapatkan? Ayo. Tadi kan sudah mengerjakan latihan, sudah membaca materi yang Ibu share. Sudah dibaca apa belum itu? Sudah, Bu. Nah, tadi juga sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, apa yang kalian dapatkan dari mengerjakan tugas-tugas itu tadi? Dari membaca, dari mengerjakan tugas. Jadi kalian sudah memahami perkembangan desa dan kota? Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah, Bu. Sudah bisa dipahami ciri-ciri kota dan desa? Itu ciri-ciri kota sudah. Sudah. Apa saja ciri-ciri desanya? Ayo, apa saja ciri-ciri desanya? Silakan, Resen. Tadi sudah dikerjakan berkelompok, sudah dibaca bahan ajarnya. Apa ciri desanya? Ya, Esther, silakan. Jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Dapat masker aja ya, Bu. Kan masih sangat tradisional. Masih sangat tradisional. Terus Di mana masyarakat yang ada di dalamnya itu masih bergantung pada alam kebanyakan rata-rata. masih bergantung pada alam, betul. Nah, itu beberapa ya. Dan masih banyak lagi nanti dipelajari lagi. Tadi juga sudah dijawab di latihannya. Nah, kemudian itu ciri-ciri desa. Kemudian ciri-ciri kotanya apa? Mayoritas di sana tuh non agraris. Non agraris ya. Jadi di kota itu tidak ada pertanian ya. Dia lebih berfokus kepada apa dia? Bidang apa? Industri di sana ya, di kota ya. Ya. Selain itu apa lagi? Norma-norma agama tidak begitu ketat. Ya, norma-norma agamanya tidak begitu ketat. Kemudian di sana mata pencahariannya non agraris. Ya, non agraris sudah. Jadi di kota juga. Kenapa gimana Dina? Saya ada ngomong, Bu. Oke, jadi itu ciri-ciri kota ya. Jadi di kota itu juga sifatnya individualis ya. Jadi dia tidak seperti desa. Kalau desa masih gotong royong, masih paguyuban. Tapi kalau di kota itu dia sudah individualis ya. Dan materialistis ya. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi nanti tolong dipelajari kembali materi yang sudah Ibu berikan ya. Kemudian sekarang coba kalian lihat di classroom-nya kembali.
Sudah dibuka classroom-nya? Sudah. Nah, di sana ada latihan soal. Sudah, Yang Bu. belum bisa buka classroom, bisa kalian lihat di chat-nya. Nah, di sana ada soal latihan. Berupa Google Form di sana. Silakan itu dibuka, kemudian dikerjakan. Baik, Bu. Tidak sampai 5 menit ya, kalian bisa menyelesaikan ini. Sudah bisa dibuka Google Form-nya? Sudah. Sudah, ya. Berarti tidak ada masalah ya? Sudah beberapa orang sudah selesai menjawab ini, sudah mengirimkan jawabannya. Sudah bisa dikembalikan, Bu? Kalau sudah selesai, silakan. Terus sudah ada yang masuk lagi. Ayo, lagi beberapa orang yang belum ini. Iya. Jadi sudah hampir semua sudah ya mengerjakan ya. Tinggal Sudah, Bu. ini yang tidak yang tidak masuk. Jadi untuk maaf ya untuk nilainya lupa Ibu setting ya. Jadi nanti Ibu akan share lewat WA ya. Anak-anak. Ya, Bu. Ya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan dulu pertemuannya. Itu yang tadi untuk latihannya tinggal 2 orang aja yang belum, yang tadi orang tuanya sudah sempat telepon Ibu. Kemudian untuk minggu depan nanti Ibu harapkan kalian mempelajari materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu
tentang potensi desa dan pola permukiman desa. Jadi tolong itu dipelajari dengan baik ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan untuk pertemuannya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh dengan minum vitamin. Kemudian ingat untuk melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya. Siap. Oh ya Bu. Untuk sekarang, silakan kalian persiapkan untuk mengikuti materi selanjutnya. Silakan boleh keluar mic ya. Terima kasih, anak-anak. Ya Bu. Tidak ditutup dengan doa dulu, Bu. Silakan. Baik, setelah kita mengikuti selesai. Ya, silakan boleh keluar mic ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat pagi. Kembali.